Giliran Gus Miftah turun tangan. Dia ikut menskakmat Anies Baswedan dengan beberapa fakta yang beliau ucapkan. Gus Miftah mulai turun untuk mengkepret Anies Baswedan ketika dia berbicara etika, ketika dia mengkritik etika Prabowo Subianto. Apa pembelaan Gus Miftah dan apa fakta yang disodorkan oleh Gus Miftah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa Anieslah sesungguhnya yang tidak punya etika. Kalau kemudian Prabowo tidak punya etika, maka Anies lebih tidak punya etika. Masa orang yang tidak punya etika mengkritik etika orang lain? Nah, kalau mau dijelaskan itu seperti itu. Coba kita lihat keributannya ya. Memang ngabandungan Anies itu ya lucu lah, menggemaskan. Pernah dibantu Prabowo pakai duit miliaran untuk jadi gubernur DKI dan ingkar janji tak maju capres. Gus Miftah, Anies tak punya etika. Kita baca coba kronologisnya. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menilai Anies Baswedan tidak mempunyai etika dengan ingkar janji tidak maju menjadi calon presiden, padahal sudah dibantu ratusan miliar saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Sok aja saling bongkar ya, biar kita tonton keseruannya. Coba lebih tidak beretika mana? Ketika Mas Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres, dengan majunya Mas Anies sebagai capres yang dulu beliau jadi gubernur diangkat oleh Pak Prabowo mengeluarkan uang ratusan miliar, kemudian Mas Anies berjanji tidak akan maju sebagai presiden kalau Pak Prabowo sebagai presiden, kata Gus Miftah saat bercerita di hadapan para kiai kampung sekarisidenan Kediri. Kemudian Gus Miftah yang saat itu ikut mendampingi Prabowo saat debat capres mengatakan Prabowo enggan menyerang balik Anies dan Ganjar karena tidak ingin mempermalukan dua capres tersebut di depan masyarakat Indonesia. Wah, apakah betul? Pak Prabowo itu kita kasih kesempatan. Kita kasih data untuk menyerang kembali Mas Anies dan Ganjar yang selama debat itu sangat tendensius dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo jawabannya jangan, tidak usah. Kita tidak usah membuat mereka malu di depan masyarakat Indonesia. Tuh klaim Gus Miftah itu ya. Menurutnya kalau Prabowo mau menghajar balik kedua capres tersebut ada peluang yang terbuka lebar. Misalnya ketika berbicara soal etika. Prabowo kata dia bisa saja mengungkit soal etika berpolitik dari Anies. Sebagaimana diketahui Anies sempat berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Ketum Gerindra maju. Namun hal itu dilakukan atau tidak diungkit sedikit pun oleh Prabowo. Sebaliknya Anies justru menyerang soal etika berpolitik Prabowo yang mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Kemudian ya masih ada lanjutannya nih. Coba lebih tidak beretika mana? Ketika Mas Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Mas Gibran, udah ini ya. Oke, udah berarti cukup. Poinnya kita udah nangkep. Jadi Gus Miftah mengkritik etika Anies Baswedan yang telah berjanji tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, tidak akan pernah menjadi lawan politik Prabowo Subianto gitu loh. Dan ternyata dia langgar. Dan ternyata Anies tetap menjadi lawan Prabowo. Bahkan di momen perdebatan kemarin, Anies yang membuka pertama kali pertengkaran di mimbar yang disediakan oleh KPU. Padahal kemarin itu judulnya mengungkapkan visi misi. Menurut saya visi misinya kurang didapat. Apa?
visi misi yang akan ditawarkan oleh Anies. Kalimat pertama, menit-menit pertama ketika awal pembicaraan udah masuk ke penyerangan. Mau bagaimana kedepannya akan baik. Kirain saya itu durasi pertama kali megang mic, semua capres berbicara tentang ide dan gagasan ke depan, visi misinya seperti apa. Tidak dulu berbicara tentang eksternal atau di luar daripadanya, tetapi internalnya. Dia ungkapkan seluruh apa yang menjadi program kerjanya ke depan, visi misinya dan lain sebagainya. Ya, semuanya capres berbicara kayak gitu. Lalu ada persoalan nantinya momen di mana harus ada saling sanggah. Nah, di sana baru. Ini kan enggak. Baru awal megang mic udah penyerangan. Akhirnya kita tidak dapatkan loh visi misi ketiga capres ini apa sih sebetulnya. Hanya poin-poin besarnya aja lah. Prabowo keberlanjutan tetap aja seperti itu. Ganjar juga kemudian keberlanjutan, ada sedikit-sedikit kritikan. Anies perubahan, tetapi wujud daripada perubahan program-programnya kita juga nggak tahu. Kita nggak paham dan tidak muncul di kemarin perdebatan itu. Tidak ada saling sanggah program apa yang akan dijalankan kemudian disanggah oleh capres yang lain. Nggak ada. Yang ada yang malah menjadi sorotan publik itu ya soal penyerangan demi penyerangan. Lalu Prabowo menjawab, Mas Anies, itu yang viral. Itu yang menjadi pembahasan dan itu yang dikenang di otak masyarakat. Ini kalau saya nanya sekarang nih kepada masyarakat yang nonton kemarin perdebatan, apa visi misi Anies? Saya yakin nggak paham tuh. Visi misinya apa? Apa ya? Kalimat utama pertamanya juga udah penyerangan kok. Kalau saya nanya kepada masyarakat apa visi misi Prabowo, saya yakin nggak paham. Karena memang nggak spesifik diungkapkan apa visi misinya dan program kerjanya apa. Gitu loh. Dan tidak menjadi bahan perbincangan hangat di medsos. Tidak viral karena nggak ada. Itu yang saya sangat sayangkan di momen perdebatan ketiga capres kemarin itu. Ya akhirnya ketika Anies diawali udah penyerangan, ya Prabowo menyambut penyerangan itu dengan menyerang balik kan gitu. Pada akhirnya nggak ada yang menyampaikan visi misi, yang ada mengungkap keborokan masing-masing tuh. Pertemanan yang mulai retak, masa lalu yang kemudian pada akhirnya diungkap, kan itu. Jadi ini ya akhirnya kan Prabowo masih emosi bahkan ketika di luar perdebatan. Jadi keluar endas mati kan itu kan. Ya karena menurut saya nggak ideal kemarin itu panggung perdebatan yang disediakan oleh KPU itu tidak ideal. Harus ada momen perdebatan saling sanggahnya, harus ada dan disediakan waktunya. Tetapi momen untuk menyampaikan visi misi juga dipakai untuk menyerang. Ini yang saya sayangkan. Akhirnya kita tidak menangkap secara sempurna, kita tidak menangkap secara utuh masing-masing capres ini visi misinya apa dan program kerjanya masing-masing apa untuk ke depan. Kita nggak paham. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kayak gitu kan ya membuat pikiran kita menjadi lebih dewasa di dalam berpolitik. Itu santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.